Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom dan Om Swastiastu. Saya Sindiani Paunganan dengan NIM A321-23062 dari kelas B Prodi PPKN angkatan 2023. Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit resume pada pertemuan kedua mata kuliah perencanaan pembelajaran PPKN. Nah, adapun konsep modul ajar. Modul ajar adalah sejumlah alat atau sarana media, metode, petunjuk dan pedoman yang dirancang secara sistematis dan menarik. Modul ajar merupakan implementasi dari alur tujuan pembelajaran, dikembangkan dari capaian pembelajaran dengan profil pelajar Pancasila sebagai sasaran. Modul ajar disusun sesuai dengan fase atau tahap perkembangan peserta didik, mempertimbangkan apa yang akan dipelajari dengan tujuan pembelajaran dan berbasis perkembangan jangka panjang. Nah, adapun komponen modul ajar terbagi menjadi dua bagian, yaitu yang pertama informasi umum meliputi identitas modul. Yang pertama nama penyusun, institusi dan tahun disusunnya modul ajar. Yang kedua jenjang sekolah seperti SD, SMP atau SMA. Yang ketiga kelas. Dan yang keempat, alokasi waktu atau penentuan alokasi waktu yang digunakan adalah alokasi waktu sesuai dengan jam pelajaran yang berlaku di unit kerja masing-masing. Kemudian, kompetensi awal. Kompetensi awal adalah pengetahuan atau keterampilan yang perlu dimiliki siswa sebelum mempelajari topik tertentu. Kompetensi awal merupakan ukuran seberapa dalam modul ajar dirancang. Berikutnya, profil pelajar Pancasila merupakan tujuan akhir dari suatu kegiatan pembelajaran yang berkaitan erat dengan pembentukan karakter peserta didik. Profil pelajar Pancasila dapat tercermin dalam konten atau metode pembelajaran. Selanjutnya, sarana dan prasarana merupakan fasilitas dan bahan yang dibutuhkan untuk menunjang kegiatan pembelajaran. Sarana merujuk pada alat dan bahan yang digunakan, sementara prasarana di dalamnya termasuk materi dan sumber bahan ajar lain yang relevan yang digunakan dalam kegiatan pembelajaran. Yang kedua yaitu komponen inti, seperti tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran harus mencerminkan hal-hal penting dari pembelajaran dan harus bisa diuji dengan berbagai bentuk asesmen sebagai bentuk dan unjuk pemahaman. Tujuan pembelajaran menentukan kegiatan belajar, sumber daya yang digunakan, kesesuaian dengan keberagaman murid, dan metode asesmen yang digunakan. Tujuan pembelajaran bisa dan berbagai bentuk. Pengetahuan yang berupa fakta dan informasi, dan juga prosedural, pemahaman konseptual, pemikiran dan penalaran keterampilan, dan kolaboratif dan strategi komunikasi. Kemudian, pemahaman bermakna. Pemahaman bermakna adalah informasi tentang manfaat yang akan peserta didik peroleh setelah mengikuti proses pembelajaran. Manfaat tersebut nantinya dapat peserta didik terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Berikutnya yaitu pertanyaan pemantik. Pertanyaan pemantik dibuat oleh guru untuk menumbuhkan rasa ingin tahu dan kemampuan berpikir kritis dalam diri peserta didik. Pertanyaan pemantik memandu siswa untuk memperoleh pemahaman bermakna sesuai dengan tujuan pembelajaran. Selanjutnya yaitu kegiatan pembelajaran. Urutan kegiatan pembelajaran inti dalam bentuk langkah-langkah kegiatan pembelajaran yang dituangkan secara konkret, disertakan opsi atau pembelajaran alternatif, dan langkah untuk menyesuaikan dengan kebutuhan belajar siswa. Kemudian selanjutnya yaitu asesmen. Asesmen digunakan untuk mengukur capaian pembelajaran di akhir kegiatan. Kriteria pencapaian harus ditentukan dengan jelas sesuai dengan tujuan pembelajaran yang ditetapkan. Adapun jenis asesmen yaitu yang pertama, asesmen sebelum pembelajaran atau diagnostik
Yang kedua, asesmen selama proses pembelajaran atau formatif. Dan yang ketiga, asesmen pada akhir proses pembelajaran atau sumatif. Baik, sekian penjelasan resume dari saya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.